Ingat jalan. Mas, enggak tak makanya. Coba aku telepon dulu perusahaanku nih. Si Gaby mati itunya. Apa? Apanya Apaan mati? itu? Gue Yuyun? nggak lihat videonya si Gaby hitam. Gue setiap live sama lu nggak bisa lihat muka gue. Kayaknya aura lu. Beneran deh. Lu setiap live sama gue, lu bilang nggak bisa lihat muka gue. Bener. Antara handphone lu yang error atau aura lu Yuke. Ya bukan di mata gue anjir nih, pakai nggak masalah juga kali ini gue foto ya pakai iPhone ya, gue kasih lihat dulu ya. Maulan ada, berarti lu bener-bener Enggak. Lu handphone lu itu Yuke. Lu lihat di handphone lu satunya aja ada gambar gue. lihat tuh. Maulan ada, gue ada, lu ya kagak ada. Itu. Handphone lu itu. Coy, Coba lu lihat pakai handphone satunya. Pasti muka gua ada. Ada tuh. Handphone lu berarti. Ya udahlah, nggak usah lihat pun. Gitu juga kan muka Halo? lu nggak dirubah. Gak mungkin juga muka Halo? lu berubah jadi Brad Pitt. Magali? Aduh, Madame Sonko? Madame, Monsieur Salomon, il est rentré à quelle heure? tadinya gue mau ke Hongkong tapi nggak jadi ya, Gap. 17h30. Bon, d'accord, j'attends alors. Merci, Madame Sonko. Oui. Itu Sekarang kan Madam Sungkur itu, Madam Sungkur itu nama, Mak. Madame Sonko itu direktrisku. Oh, nama orang. Nama orang hitam juga. Oh. Aku nelpon dia, aku bilang kok si kakek nggak ada. Kok belum pulang? Kemana dia? Tunggu sebentar katanya. Tapi kan Mak, itu dibayarnya udah ada di setup gitu kan, walaupun dia kabur-kaburan Mak tetap harus udah dibayar kan? Iya, kita kan udah planning kerja. Terus si kakek punya handphone. Hah? Si kakek itu punya handphone. Nggak tahu aku nomornya. Kan kita nggak boleh berhubungan sama klien di telepon. Harusnya emak punya diam-diam buat emak kalau lagi VCS. Nggak boleh. Kita nggak boleh kontak telepon sama klien. Ya siapa tahu 7%. Jangan. Kualat kau Gaby ya. Orang Subang itu. Kalau dia kan tengah malam kan rumah kan nggak mungkin balik ke rumahnya tengah malam kan. Nah tiba-tiba Jarang kau Gaby. dia VCS. Iya, bonsek harusnya sama Uma. Kan dia contoh Uma. Oh, karena berarti Uma pakai agen ya. Iya kan Uma perusahaan. Uma kan perusahaan yo ke. Berarti kalau misalnya Mak, emang nggak ada yang ujung-ujungnya kayak private gitu Mak? Ya udahlah kau nggak usah lewat perusahaan. Kalau private itu yo ke. Iya kalau dia panjang umur, kalau nggak panjang umur terus dia terus akhirnya kita putus kerja sama dia, terus cari kerja lagi. Oh iya. Kalau perusahaan ini kan, walaupun klien kita ada yang metong kayak apa kayak yang carikan kita klien kan perusahaan. Benar. Aku kalau aku tinggal di luar negeri, aku nggak mau kan ngasuh anak kecil tapi aku. Kalau anak kecil harus ada sertifikat gitu, Gap, nggak boleh sembarangan. Iya, sekolah Harus dulu. Iya. sekolah dulu. Itu ngambilnya tapi ngasuh anak kecil. Kalau ngasuh orang tua itu nggak bisa. Sekolah kayak babysitting kayak gitu. Ya kayak Mak Ulan juga dulu sekolah juga 2 tahun. Sekolah kayak perawat kayak gitu. Sebenarnya di rumah gue juga bisa jadi daycare, cuman gue nggak suka anak kecil aja. Iya sebenarnya Yoke itu rumah segede itu bisa jadi daycare. Itu gue kalau rumah segede itu Yoke, kalau gue di Paris itu kalau gue rumah gede gitu ya, kita tuh penghasilan kita tuh bisa 8-7 ribu loh sebulan karena kan Mak, di sini
banyak orang Indonesia yang ini maaf ya ngerawat disabilitas, ngerawat lansia. Satu orang itu 60 juta, mereka bisa dapat 2 atau 3. Jadi sebulan mereka ratusan juta, Mak. Tapi ngikut hidup sama mereka yang udah sekarang, yang udah yang nggak bisa hidup sendiri. Banyak yang kayak gitu, dibayar pemerintah. Iya, pemerintah nitipin ke kita orang itu, nenek itu. Banyak, cuman ntar aku orangnya terlalu baperan, kasihan gitu loh, Mak. Kalau di sini cuek-cuek kecil. Pokoknya kalau anak kecil, pokoknya bayi pokoknya bocah, asal jangan yang udah bisa lari bandel aja gitu. Aku senang. Bayi aku lebih senang. Berarti kau tuh usia di bawah 1 tahun yang kau urus. Bayi aku malah senang. Kalau udah yang udah lari manjat sana manjat sini, aduh, itu udah deh, capek, aku nggak mau. Orang tuanya nggak mau lagi, takut dia satu darah. Gila kau. Aku lo paling sayang sama anak kecil. Aku nggak suka kok. Aku udah sekarang sama kayaknya Brondong best deh. Gila, kalau Brondong datang itu kayak nggak neko-neko. Mereka udah tahu apa mereka mau. Kalau misalnya aduh kakek segala macam ribet lah. Tapi si Ciko kemarin cerita, katanya dia teriakin sama bench anak kecil, tiba-tiba mundur anak kecil pas di hari belakang. Ya guys, sumpah ya demi Allah ya, aku nggak pernah loh, beneran. Karena kan lu pewongnya udah lama kan. Enggak, even mereka tahu aku cong pun mereka nggak pernah ngatain, karena mungkin gua nggak sekarang udah nggak zaman, kita timpuk pakai sendal juga mereka takut. Sangar Enjong. Enggak, kayak dulu mah juga sangar kebanyakan. Kalau kadang-kadang kan, cuma kan bocah kadang-kadang kan mereka kan suka ngejek, gimana, Kalimantan juga banyak kok ngejekin nama bocah-bocah. Cuma gua alhamdulillah nggak pernah. Ponakan gua aja sumpah demi Allah ya, satu pun tidak pernah ada yang gua ajarin panggil gua Mak De atau panggil tante. Semuanya dengan sendirinya manggil gua Mak De, manggil gua tante. Nggak pernah. Ya, karena kau kan kayak pewong. Kau kan kayak pewong, jadi orang tuh mau teriak mungkin di bencong pewong. Iya. Tapi walaupun mereka yang tahu aku nggak pernah gestur cong kali ya. Aku nggak pernah. Jadi aku gestur perempuan, walaupun mereka tahu aku cong, mungkin pikirnya ini beda nih, biasa yang pakai baju seksi, makeup medok. Aku kan nggak pernah. Pulang kampung apalagi nggak pernah make up. Sebenarnya yang itu orang-orang yang insecure. Kalau kalau misalnya anak kecil atau yang biasa aja, nggak mungkin nggak. Kadang-kadang di sekolah sih yang sering bilang, lu lebih ngonek daripada gue. Ya, kalau gue zaman sekolah sama teman-teman kayak gitu kan, gue ngamuk tuh. Tapi kalau pas sama anak kecil gue nggak pernah, saat ini tuh nggak pernah. Ya. Kalau sama teman sekolah mah sering, Dedi bencong. Kadang-kadang dipanggil ya dari jauh ya, Dedi, kayak gitu kan. Zaman dulu kan mereka kan nggak pakai Gaby kan, Dedi. Pas udah kayak gitu, kita udah kelentat-kelentit kayak gitu kan, kita noleh kayak gitu kan. Cuma kan kita nggak berani berantem sama anak-anak otomotif, anak-anak ini anak-anak cowok kan. Jangan kalian ketik-ketik Ben yang kena benet nanti. Manusia punya rasa, punya hati, lagu kali ah. Tapi sebenarnya kita nggak sakit hati nih dibilang yang kok lu ngebully kita gitu loh. Kita tuh paling nggak bisa dibully. Kayak bapak lu ntar. Iya. Bapak kau tuh Gaby dulu waktu kecil-kecilnya rumpi bener sama anak-anak ontak kan, anak-anak ontak tahu sendiri kan rumpi kan lagi. Dia ngaku sendiri kok. Tahu kata dia waktu dia bujang-bujang tuh Gaby kan di Paris ini kan ada namanya yang kayak di hutan-hutan tuh Buah Bulon gitu kan, tempat ntar dia segerombolan malam minggu naik mobil kayak gitu kan,
Oh, kencing pada kencing di botol semuanya itu. Langsung disiram pakai air kencing. Iya, bapak lu cerita sendiri. Aku tuh jahat loh kayak gitu. Nah, sekarang begini. Namanya anak anak onta kan rumpi. Iya. Jahara. Iya, kalau misalnya orang-orang yang nggak suka sama secure mah nggak mungkin ngomong ben aja hidup-hidup mereka. Kadang-kadang Justru yang terucap kadang-kadang mereka tuh itu loh. ikut-ikutan sama temen-temennya, ikut-ikutan. Tapi terucap gitu mah dari mulutnya dia itu dari hati loh. Meragukan dirinya sendiri suka sama. Iya, Uba itu dapat karma pacar dari dulu sama ujungnya. Kan itu makanya dia suka Kan Uma itu kan naik ranjang. Uma Mm-mm. sama Uba itu naik ranjang. Iya, Uma itu bekas pacarnya anak Uma. Meto mati. Betong akhirnya naik ranjang. Mak Ulan dinikahin, Mak Ulan nikah sama Uba. Makanya kalian itu ya nanti dibalikin sama Tuhan nanti. Makanya aku bilang, kalian jangan pernah mungkin karmanya nggak ke anak kalian, tapi bisa jadi ke suami kalian, ke papa kalian, ke saudara-saudara kalian. Kita kan nggak tahu Lagi namanya karma. Lagian Gap sama Maulan yang nonton 600 orang Pak, emang Pak semua. Enggak lah. Penonton gua mah banyak kan ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu akun fake, kalau yang asli-asli ibu-ibu. Tapi gue jarang sih. Gue lihat aja postingan gue tuh jarang dibully orang loh. Yang bully lu kau pakai apa sih, musuh-musuh kau yang pakai akun bodong? Iya, Iya. akun bodong. Paling kayak kalau lihat deh postinganku. Semua postinganku tuh yang ngebully paling kayak 2 orang, 3 orang, dan itu pun akun bodong. Adanya ada karena mereka takut adanya akun asli kan pasti ku viral kan, langsung ku posting kan, dia kan ku cari sampai dapat itu semua foto keluarganya. Aku mama ya, tapi kalian berani ngomong kita. Enggak. Kalau kita kalau misalnya penontonku enggak mereka. Kalau misalnya ibu-ibu konteksnya. Tapi mak gue dulu kan bapak gue kan dagang kain di Pasar 16 Palembang itu ya, Gaby ya. Terus di Pasar 16 itu, Nusa Indah itu kos-kosnya itu di dekat Pasar 16 itu, di belakang rumah mak gue. Mak gue itu benci, katanya benci bener aku katanya. Ntar dia pulang mejeng, kencing di samping rumah kita. Karmanya Katanya, itu. langsung katanya giliran pas aku tungguin kata mak gue pagi-pagi, pada lari kabur semuanya katanya. Kalau makku makanya makku tuh doyan apa itu, emang dari dulu dia senang jadi senang sepupunya itu kan, sepupunya itu omku itu terkenal di Singkawang, tukang res pengantin Henry itu. Nah, jadi dari dulu itu dari muda-mudanya udah berteman sama aku. Jadinya apa namanya, saat aku jadi seneng gitu loh. Kalau bapakku adiknya yang bungsu. Kalau bapakku itu adiknya yang bungsu itu Cong. Jadi dia nggak mau, dia dulu dia sering mukulin adiknya itu kan, pamanku kan udah meninggal kan, dia sering mukulin pamanku itu katanya karena dipaksa nikah. Hanya pamanku nikah sama perempuan, dapat anaknya jadi Cong lagi, anaknya jadi Cong si Yuda sepupuku itu, tapi udah haji loh, bukan umroh lagi, haji udah 3 kali dia si Yuda itu, tapi masih jadi Cong sampai sekarang, masih jadi tukang res pengantin di Bone sana. Makanya kata papaku, dia nggak pernah mau mukul aku karena kasihan, karena dulu adikku yang bungsu katanya sering. Nusa Indah itu di mana, Mak? Nusa Indah itu kalau nggak salah dekat jembatan Ampera situ ada taman namanya Nusa Indah kalau nggak salah. Dulu zaman dahulu tahun 70-an. Tapi emang kalian dari dulu waktu mainan kecilnya mainan boneka Barbie atau mainan mobil-mobilan? Main boneka-bonekaan aku itu apa namanya ini apa Jun apa namanya tuh, baju-baju kakak-kakakku tuh aku pakai semuanya. Aku nggak mau pakai baju pewong. Itu ada lekong maksudnya. Ada longsan. Nggak mau pakai baju lekong. Itu ada longsan. Kalau longsan
kalau emang anakmu apa namanya bener-bener udah kayak perempuan, itu ikutin aja mau dia apa, jangan dikerasin. Malah kalau dikerasin itu anak-anak itu malah berontak nanti, malah berontak malah loh. Diikutin aja mau dia, tapi sambil diarahin untuk diarahin yang main permainan laki-laki, diarahin yang baik. Karena kalau semakin dikerasin berontak mereka ya mak ya, Iya, semakin berontak. semakin Ya berontak kayak kita, mereka. kayak aku dulu kecil dulu aja digebukin melulu kan sama bapakku. Mm-mm. Tapi nggak bisa juga dia mau diarahin segala macam itu dari apa? Bukan genetik. Ya, ada genetiknya juga, hormon juga. Coba dicek deh. Yang kita ini pasti lebih banyak hormon estrogennya daripada Iya. testosteronnya. Aku dibawa ke psikiater dulu Yun waktu umur 6 umur kelas 4 dibawa, kelas 6 dibawa lagi sama kakekku. Terus SMP dibawa lagi disuruh minum hormon lekong kayak gitu kan. Suruh minum hormon lekong. Nggak aku minum obatnya itu, malah yang aku minum pil KB. Iya, emang udah takdirnya kayak gini, kita bisa berubah gitu ya. Bisa berubah mau jadi coba-coba jadi laki segala macam, tapi dalam hati sendiri nggak bakal bisa apa memasukkan itu. Pura-pura ntar ujung-ujung Aku SMP udah minum pil KB emakku ku colongin. Sama kayak aku minum pil KB dah Mm-mm. SMP. Pil KB, kata makku, pil KB ku nih habis kemana lah, anak-anak perempuannya dikumpulin, jangan-jangan kalian ini pada ini katanya pada nggak perawan, katanya kok pil KB ku habis. Terus kata kakakku yang perempuan, jangan-jangan minumnya katanya punya kayak gitu. kasih. Iya sih, kalau Cong itu ada faktor genetik atau keturunan, ada faktor memang lingkungan sebenarnya guys. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Jadi makanya kalau misalkan kayak dia berteman gitu ya, tapi itu genetiknya memang kalau memang udah ada genetik perempuan lebih banyak, ditambah dia masuk ke lingkungan masih jadi intinya kalau jadi di suatu saat kalau dia mau laki-laki, dia bisa jadi laki-laki. Tapi itu gimana konteksnya ya, Gap? Orang yang potong itu ada yang ini opini aku ya, dan mungkin edukasi buat orang-orang yang nggak mengerti kenapa orang potong. Mungkin mereka kayak yang disalah jiwanya dari gitu juga kan? Ya itu Ada. gue dulu kayak begitu. Iya. Gue geli. Tapi kalau gue kan emang cowoknya kan dari kecil juga. Jadi di saat gue emang dari dulu gue pengen punya gue udah nggak pernah ngerasa laki-laki, gue ngerasa perempuan. Terus gue bilang juga sama nyokap gue kan, gue bilang kemah, aku bilang kalau aku ada uang aku mau operasi kelamin kata mamaku. Nggak usah kau gila-gila, kata mamaku. Udahlah, kata mamaku, nggak usah operasi. Tapi pas udah makin besar, mah aku mau operasi kelamin ya. Pas aku mau operasi kan, emang kau ada uang? Dia bilang kayak itu kan. Ada, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, terserah, kalau itu bisa bikin kau bahagia, kata mama, bisa apa? Udah potong gue akhirnya. Tapi kalau misalnya mungkin kalau yang war yang udah yang 20 tahun 30 tahun udah terbiasa, mungkinan mereka mau stay aja sih karena udah terbiasa tuh kan. Terus tiba-tiba dipotong kayak yang ya gimana, takut nggak ada perasaan, nggak bisa cerot lagi. Lingkungan juga, karena kadang-kadang kan banyak Je suis Wulandari, parce que je suis venu c'est Monsieur Salomo, mais il est pas encore rentré. Dulu dia itu lawanan sama Mak Ulan. Apa dia di mood? Comment? Je ne sais pas parce que je suis devant Monsieur Salomo. Mak Ulan di mute dulu, Mak. Mak Ulan di mute, dia kan dengar kita ngobrol. Ya gimana? Dia mau ngobrol gimana, Enjo? Gua ngobrol. Dia juga kau diem, orang nelpon itu kan suaranya keluar ke sana. Makanya aku dari telepon aku diem. Percuma Mak Ulan mute juga, Mak Ulan dengar suara kita yang kedengaran ke sana. Harusnya dia pakai headset ya, Gap. Udah, namanya juga udah nenek-nenek, udah jompo.
Iya kak. Jahat kau Gaby ya. Masih nyariin itu lagi telepon. kakek-kakek. Masih teleponan. Udah enggak tuh? Oh iya masih masih. Oh, Mak Ulet pakai headset emang? Enggak. Enggak. Masker. Dia pakai masker. Oh iya ada headset kok di kupingnya itu. Oh iya benar. Enggak, gua suruh Tapi kok- gua suruh telepon perusahaan. Kok kemana sih kakek gue? Mak, Uma itu pakai headset. Pakai headset. Terus kenapa Uma nelpon handphone di Mak tempel lagi di kuping Uma? Ya kan telepon perusahaan. Nah, tapi kan udah pakai headset. Kan headsetnya kan untuk ini HP yang satu ini yang lihat kalian live Oh. pakai HP ini. Oh. Kupikir nih Pakai HP yang nenek-nenek ini. ini nenek-nenek ngapain udah pakai headset? Udah pakai headset tapi handphonenya ditempel di kupingnya dia gitu. Makanya dari tadi aku perhatiin nih nenek-nenek ngapain headset di kupingnya terus handphone ditempel juga gitu. Kan telepon perusahaan, kan telepon kerja. Oh. Iya yang rata tuh karena lingkungan mereka itu support mereka untuk potong. Makanya aku anak-anak ya Diano pengen potong. Mak aku pengen potong jangan Diano. Aku tegasin semua Marisa semuanya. Mak aku jangan Marisa jangan potong ya Marisa ya. Semuanya Melan semuanya aku bilang jangan kalian potong ya. Aku bilang nanti kalian nyesel loh. Aku bilang kayak gitu kan. Karena kalian kan udah ngerasain nempong, ngerasain diesong. Aku bilang jangan. Aku bilang kayak gitu. Nanti kalian nyesel. Untung banget waktu itu pas Monik juga bilang, iya kayak aku nih, aku udah ngerasain enak neng, udah nggak bisa balik lagi. jadi ngebuka mata mereka gitu loh. Itu tergantung lingkungan, karena ada lingkungan yang aku pengen nenong karena bancinya ini kan bancinya kan senang. Oh iya nenong aja, nanti kau ku temenin, kau ku anterin atau apa gitu. Kalau aku nggak mau aku anak-anakku semua aku suruh jangan potong. Kalau udah mau potong itu pilihan kayak gitu, jangan lagi berpikir yang jangan bernoleh ke belakang lagi kayak gitu. Tapi tapi pasti manusia pasti ada itunya apa nyesel-nyeselnya lah Mak. Karena kalau mereka potong nih, mereka udah ngerasain nempong, udah ngerasain diesong, udah ngerasain kelewong dengan cara nempong lekong. Pas dipotong itu pasti nyesel loh. Karena kan kalau kita udah nenong ini kita nggak seinikmat kita kelewong. Kelewongnya nggak senikmat punya meleleh doang. Makanya beruntungnya aku dulu nggak pernah nempong, nggak pernah diesong. Jadi sampai sekarang aku udah belasan tahun aku happy aja. Makanya aku bilang sama anak-anak tuh, kalau mau ke opresong tuh jangan ngikutin hawa nafsu, bener-bener pilihan hidup yang udah nggak akan noleh ke belakang lagi. Bener. Karena itu kalau udah potong nggak bisa dibalikin lagi. Kakek gue udah datang. Monsieur Salom. Ça va, Monsieur Salomo? Hier, je suis venu là, vous n'êtes pas rentré. Ils ont trompé l'heure? Moi, je travaille. C'était au bureau encore. Ah, d'accord. Je peux pas être là à 17h alors que je sors à 17h. Tuh, kakek gue itu nah. Oh dia pakai electric wheelchair. Jadi bisa mandiri juga ya, cuman dia paling butuh bantuin dia mandi gitu ya. Iya, mandi terus ngangkat dia ke tempat tidurnya. Iya. Sama bersihin. Ya gila, lu kira mandi cuman di usap-usap doang, lu mah gila-gila aja, Jet. Itu kalau mandi dia bisa berdiri. Enggak, dia duduk. Jadi gue pindahin pakai pemindah ke tempat duduk mandinya.
Oh, iya Pakai kayak Kamar bapak. mandi udah khusus juga, Gap. Mereka udah Kamar- desain buat mereka juga. Dulu gue dulu punya panti jompo di Bandung. Merde. Vous n'avez pas froid, ça va? Come tomorrow. Ça. Je suis bien couvert. Ini ngapain? Ya. Rocky, come tomorrow, come tomorrow. Kamu kemana kau? Kamu neraka. Ya udah, ya wes ya, mak turun dulu ya mandiin nenek kakek ya. Ya Oke. udah. Nah, Oke. anjir.